Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Destianti, kelas 1 PK2, Program Studi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Balikpapan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang membuat tabel KPR untuk bunga flat, bunga anuitas, serta margin murabahah tetap atau bank syariah. Langsung kita mulai ya, dengan apa sih tabel KPR itu? Tabel KPR adalah tabel yang memuat estimasi besarnya cicilan yang terdiri dari cicilan pokok serta cicilan bunga yang akan kita bayarkan setiap bulannya apabila melakukan kredit pemilikan rumah. Nah, di sini ada plafon KPR sebesar 100 juta rupiah, 150 juta rupiah, 200 juta, dan 250 juta rupiah dengan jangka waktu KPR yang berbeda-beda mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun atau 12 bulan hingga 120 bulan. Nah, setelah kita paham, langsung kita mulai saja dengan cara menghitungnya. Klik sama dengan plafon KPR dikali suku bunganya, kita bagi 12 atau bagi jangka waktunya, yaitu 12, lalu di enter. Selanjutnya, untuk plafon KPR 150 juta dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, rumusnya sama dengan 150 juta rupiah dikali 10% dibagi jangka waktu. Sebelum melanjutkan, kita harus mengunci rumusnya agar saat kita menarik rumus tersebut tidak terjadi kesalahan. Dengan cara mengunci rumus tersebut dengan cara mengklik tombol F4 pada keyboard. Apa saja yang dikunci yaitu plafon KPR-nya, yaitu dengan dikunci F4, kemudian suku bunganya. Sama, yang ini juga dikunci plafon KPR-nya dan juga suku bunganya. Lanjut, dengan plafon KPR sebesar 200 juta rupiah sama dengan plafon dikali suku bunga dibagi 12. Maksud saya dibagi 12 yang ini. Enter. Lanjut, plafon dikali suku bunga dibagi jangka waktu. Jangan lupa dikunci ya. Setelah kita mendapatkan estimasi cicilan untuk jangka waktu 1 tahun, kita juga dapat mengetahui berapa besarnya cicilan kita apabila melakukan kredit selama 10 tahun atau 120 bulan. Caranya dengan mengklik 2 kali, lalu tarik ke bawah, lalu cari tanda tambah yang hitam seperti ini, lalu ditarik ke kanan. Klik 2 kali, tarik ke kanan, hingga tahun ke-10. Lanjut, kita akan menghitung besarnya estimasi untuk cicilan tabel KPR menggunakan bunga anuitas. Rumus yang digunakan sedikit berbeda dengan bunga flat, yaitu menggunakan rumus yang ada pada fungsi Excel, yaitu PMT. Sama dengan min PMT, buka kurung, rate. Rate di sini adalah suku bunga. Kemudian N/per di sini adalah jangka waktunya, yaitu jangka waktu KPR per bulan. Kemudian PV di sini adalah plafon KPR. Total value-nya adalah 0 dan risikonya adalah 0. Sebelum melanjutkan rumusnya, kita harus mengunci rumus sel agar tidak bergerak saat kita menarik untuk tahun ke-10 atau bulan ke-120. Dengan cara plafon rate-nya kita kunci dengan F4, kemudian plafon kita kunci dengan F4. Setelah itu baru kita enter. Sama rumusnya untuk plafon yang 200 juta dan 250 hingga 500.
Nah, setelah kita menghitung tabel KPR untuk bunga anuitas, tarik ke samping seperti cara mengerjakan tabel flat. Nah, lanjut kita ke margin meraba tetap untuk bank syariah. Caranya tidak beda jauh dengan bunga anuitas, hanya saja bunganya sedikit lebih kecil yaitu 10%, sedangkan bunga anuitas adalah 12%. Namun rumus yang digunakan sama, yaitu min PMT. Nah, sama seperti bunga anuitas dan bunga flat, kita harus menghitungnya untuk jangka waktu 10 tahun. Di sini ada terdapat kesalahan ya teman-teman, karena tidak dibagi dengan 12. Jadi kita harus memperbaikinya dengan mengklik lalu membagi dengan 12. Yaitu dibagi 12. Kalau dibagi lalu kita tarik lagi. Nah, kita telah mengetahui cara membuat tabel KPR untuk bunga flat, bunga anuitas, serta margin meraba tetap untuk bank syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian tabel amortisasi utang KPR flat, tabel amortisasi utang KPR bunga anuitas, serta tabel amortisasi utang KPR bunga efektif. Kita mulai dari tabel amortisasi utang KPR flat. Langsung kita mulai cara menghitungnya, yaitu sama dengan plafon dikali suku bunga per tahun, dan ini suku bunga per bulan. Saya akan menggunakan suku bunga per bulan saja. Lanjut, untuk menghitung angsuran pokok adalah dengan plafon dibagi dengan periodenya, yaitu 12 bulan. Maka cicilannya adalah sebesar angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Sisa pinjaman didapat dari plafon yang dikurangi dengan angsuran pokok. Setelah ini, kita akan menarik rumus hingga bulan ke-12. Tapi sebelum itu, kita harus mengunci rumus-rumusnya agar tidak bergerak. Dengan cara diklik tombol F4, lalu Enter. Setelah itu, langsung kita tarik. Nah, bunganya kita hitung dengan menggunakan AutoSum. Lalu kita Enter. 12 juta rupiah. Angsuran pokoknya juga kita AutoSum. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan utang 100 juta, maka kita juga harus membayar bunganya yang sebesar 12 juta rupiah. Kita lanjut ke bunga anuitas. Berbeda dengan cara menghitung bunga flat, bunga anuitas ini digunakan atau dihitung dengan menggunakan rumus anuitas. Rumus anuitas itu adalah min PMT. Flatnya adalah persen atau suku bunga yang sudah dibagi 12, kemudian jangka waktunya 12, revenue adalah plafon. Setelah kita menghitung anuitasnya adalah atau cicilan, besar cicilan, kita menghitung angsuran bunganya. Berapa sih angsuran bunga yang akan kita bayarkan? Dengan cara bisa pinjaman
dengan cara sisa pinjaman dikali bunga per bulan, kemudian di enter. Angsuran pokok adalah besarnya anuitas dikurang angsuran bunga. Jadi cicilannya adalah angsuran bunga tambah angsuran pokok. Cicilan akan selalu sebesar 8.884. Pada bunga anuitas, kita perlu mengunci suku bunganya dengan tombol F4, lalu angsuran pokoknya itu adalah anuitasnya kita kunci juga. Setelah itu baru kita tarik ke bawah hingga ke bulan 12. Dengan cara auto sum, setelah kita menghitung tabel amortisasi utang KPR anuitas, selanjutnya kita menghitung tabel amortisasi utang KPR efektif. Angsuran bunganya dengan rumus sama dengan sisa pinjaman dikali bunga per bulan. Angsuran pokoknya adalah dibagi dengan jangka waktu atau periode. Kemudian cicilannya adalah angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Sisa pinjamannya adalah 100 juta rupiah dikurang angsuran pokok. Angsuran bunganya kita kunci bunganya, kemudian angsuran pokok kita kunci keduanya, lalu kita tarik rumusnya ke bawah. Lalu kita auto sum, tarik rumusnya ke samping. Nah, kita telah mendapatkan jumlah angsuran bunga serta angsuran pokok dari ketiga jenis bunga, dari bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif. Nah, jika kita lihat lagi, atau kita perhatikan baik-baik, besarnya berbeda-beda. Mulai 12 juta, 6 juta 600, dan juga 6 juta 500. Nah, artinya menggunakan bunga efektif lebih menguntungkan bagi kita apabila melakukan kredit dibandingkan menggunakan bunga anuitas ataupun bunga flat. Namun, bunga flat dan juga bunga anuitas lebih menguntungkan bagi bank. Nah, selain itu, bunga flat dihitung setiap bulan sama besarnya, sedangkan bunga anuitas angsuran bunganya semakin mengecil, namun angsuran pokoknya semakin membesar. Nah, lalu di bunga efektif angsuran bunganya menjadi mengecil, tetapi angsuran pokoknya tetap, namun cicilannya mengalami penurunan. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan adalah apabila kita akan melakukan kredit, baik kredit pemilikan rumah atau yang lainnya, kita harus memperhitungkan dulu bunga yang akan kita dapatkan untuk dibayar kepada bank. Karena bisa saja kita terjebak oleh bunga yang mahal atau bunga yang besar seperti bunga flat ataupun bunga anuitas, dan lebih menguntungkan menggunakan bunga efektif. Demikian video mengenai membuat tabel KPR dan tabel amortisasi utang menggunakan beberapa jenis suku bunga, yaitu bunga flat, bunga anuitas, bunga efektif, serta margin murabahah tetap untuk bank syariah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.